Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya sifatnya itu semua adalah gratis. Dan saya akan mengomentari ada 10 alasan Armando kenapa penghina Presiden Jokowi tidak perlu dipolisikan. Jadi intinya ini saya sumber saya dari YouTube. Jadi dia bilang siapa yang menghina presiden itu tidak perlu dipolisikan. Ada 10 alasannya. Jadi menurut Armando ada 10 alasan Armando kenapa penghina presiden itu tidak perlu dilaporkan ke polisi atau dipolisikan. Antara lain aja saya. Katanya menambah masalah kalau dilaporkan ke polisi. Kedua, itu merupakan kebebasan berpendapat. Jadi menghina presiden ini pun katanya merupakan bagian daripada kebebasan berpendapat, itu risiko daripada seorang pemimpin. Jadi menurut saya sangat tidak sependapat dengan alasan Armando ini. Jadi saya paling tidak setuju alasan Armando ini, siapa yang menghina presiden tidak perlu dilaporkan ke polisi. Sangat tidak setuju. Karena apa? Karena perbuatan penghinaan presiden itu adalah merupakan kejahatan itu. Apakah kejahatan perlu kita biarkan kalau diperlakukan sama orang lain? Itu merupakan kejahatan yang merusak nama baik seorang pejabat itu, seorang presiden. Dan juga menurut saya juga, jadi dia harus dihukum kalau menurut saya, kalau siapa yang menghina presiden itu. Yang penting perbuatan itu sudah diatur dalam undang-undang, apapun alasannya. Kalau sudah perbuatan diatur dalam undang-undang, tidak boleh lagi orang yang mengomentari bahwa dia harus dilaksanakan. Jangan nanti hukum itu dibuat hukum tapi tidak ada gunanya. Sudah dibuat undang-undang soal penghinaan orang tetapi tidak ditindak, ya sama saja percuma dibuat undang-undangnya. Nah, demikian juga. Ya walaupun disebut pemerintahnya diktator segi-segi dipolisikan, tidak masalah. Yang penting ada aturan hukum yang dilanggarnya. Itu yang penting. Yang namanya diktator itu adalah pemerintah menindak orang padahal undang-undangnya tidak ada. Itu baru diktator namanya. Tidak ada aturannya tapi ditindak. Hanya modal kekuasaan. Tidak boleh itu. Dan juga perlu diketahui, Presiden Jokowi ini dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas sebagai negara hukum. Hukum itu harus dikedepankan. Bukan demokrasi yang dikedepankan, hukum itu yang dikedepankan. Karena hukum itu dibawa di atas daripada demokrasi. Ya itulah yang saya bilang tidak setuju. Dan juga menghina presiden adalah merupakan delik biasa. Perlu diketahui ya. Menghina presiden adalah delik biasa. Masuk delik biasa, bukan delik aduan. Jadi yang namanya delik biasa, ada atau tidak pengaduan dari masyarakat atau yang menyakiti itu, atau dari presiden tidak ada pengaduan, polisi dapat bertindak. Asal polisi tahu ada yang menghina presiden, polisi dapat bertindak, tidak perlu ada dari mana-mana. Kalau dia masyarakat biasa, itu kalau delik untuk khusus untuk berlaku presiden itu yang kelompokkan delik aduan, ada atau tidak laporan dari siapapun, kalau polisi tahu dia harus bertindak. Ini diatur dalam pasal 134 KUHP. Kalau untuk masyarakat umum di luar presiden dan wakil presiden, siapa yang melakukan penghinaan kepadanya adalah dia harus mengadukannya. Tidak boleh orang lain yang mengadukan, harus yang merasa disakiti itu yang mengadukan sebagai bukti bahwa dia merasa disakiti atas perbuatan jadi. Tetapi khusus presiden dan wakil presiden namanya delik aduan tapi masih kategori delik biasa. Siapapun walaupun tidak ada pengaduan dan dari siapapun, kalau polisi mengetahuinya, polisi dapat bertindak tegas. Jadi itu bedanya. Akibat daripada presiden ini terlalu baik, saya lihat berkali-kali dirinya dihina, dibilang Cina lah, dibilang kurang beragama Islamnya tidak kuat dan lain lah.
PKI lah, macam-macam. Berdampaknya ini apa? Tidak, dan mereka tidak takut sama presiden. Menghina presiden aja tidak takut, apalagi menghina masyarakat umum. Sehingga masyarakat itu, orang-orang tertentu tidak segan-segan menghina masyarakat yang lain. Selain presiden dan masyarakat umum lainnya tidak segan-segan. Akhirnya seenaknya saya menghina dan sebagainya. Berakibat lagi sekarang. Karena presiden ini tidak mengedepankan hukum, terlalu lemah. Akhirnya banyak yang ingin merongrong negara ini. Contohnya HTI ingin mengganti Pancasila. Padahal Pancasila sudah diatur sebagai dasar negara. Ingin diganti. Kita lihat lagi HTI. HTI ini, Hizbul Tahir. Dia ingin mengganti dasar negara Pancasila sebagai diganti dengan khilafah. Jadi inilah akibat-akibat presiden tidak tegas bertindak. Belum lagi FPI tidak mau membuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Pancasila sebagai dasar organisasinya. Tidak mau. Masih banyak lagi. Belum lagi orang-orang pokal. Tidak segan-segan menjelek-jelekkan nama presiden dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saking baiknya ini akhirnya akibatnya demikian. Sehingga banyak orang-orang yang ingin melakukan merongrong negara ini. Banyak orang lain yang ingin merongrong negara ini. Termasuk yang paling utama sekarang ada HTI. FPI di mana-mana bikin keributan. Karena tidak ada hukum itu ditegakkan dengan baik. Dan juga kritik kelompok-kelompok pokal kepada presiden. Jadi itu yang saya lihat. Karena itu padahal penghinaan itu saya lihat kita baik dan sebagainya dihina. Karena yang dihina adalah pribadinya. Padahal setiap manusia itu punya harga diri. Harga diri. Jadi siapa yang menghina tentu harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena kita sebagai manusia punya harga diri. Jadi itulah yang saya lihat. Banyak yang menentang akibatnya presiden tidak mengedepankan hukum ini secara tegas. Akhirnya banyak orang-orang yang ingin menggantikan Pancasila sebagai landasan negara. Padahal Pancasila sebagai dasar negara. Ya itulah yang saya lihat akibatnya pemerintah tidak tegas bertindak kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Dan lebih mengedepankan demokrasi, kebebasan berpendapat. Katanya, ya itu kebebasan berpendapat. Itu pendapat saya tidak setuju dengan Pancasila. Dan saya pendapat saya demikian. Inilah. Padahal masyarakat Indonesia tidak tahu. Dia berada di negara Indonesia ini, bahwa negara Indonesia adalah sebagai negara hukum. Hukumlah sebagai panglima yang tertinggi. Hukum itu membawai demokrasi. Perlu pahami. Ini yang tidak dipahami masyarakat. Hukum itu membawahi demokrasi. Intinya itu. Tingkat pertama adalah negara hukum, tingkat kedua adalah demokrasi. Perlu dipahami ini. Karena banyak tidak memahami ini, akibatnya orang bebas mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Saya lihat juga di mana terjadi selalu itu kan kebebasan berpendapat. Wah ini, ya itulah saya lihat. Jadi marilah, kalau saya mengharapkan presiden supaya mengedepankan penegakan hukum dalam negara ini. Sekian dan terima kasih.